Bagi masyarakat Indonesia, Malta memang belum cukup populer sebagai destinasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Malta sendiri adalah sebuah negara kepulauan yang letaknya 80 km di sebelah selatan Italia dan 284 km dari Tunisia, atau persis di tengah Laut Mediterania. Luasnya yang hanya 316 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 430.000 jiwa menjadikan Malta masuk ke dalam daftar negara terkecil di dunia. Memiliki ibu kota yang terletak di Valletta, negara Malta memiliki banyak fakta menarik seperti video berikut ini dilansir dari berbagai sumber. Ibu kota terkecil di Eropa. Ibu kota negara Malta yaitu Valletta, ternyata tidak hanya menjadi kota budaya di Eropa, tetapi juga menjadi ibu kota terkecil di benua yang sama. Kota Valletta memiliki luas wilayah hanya sekitar 0,8 km saja. Jika kamu memerlukan waktu selama berhari-hari untuk mengelilingi ibu kota negara lain di Eropa, di negara Malta kamu hanya perlu berjalan kaki selama kurang lebih 1 jam dengan berjalan kaki untuk mengelilingi kota Valletta. Di kota Valletta banyak ditemukan berbagai macam bangunan megah dan spektakuler yang bisa membuat siapapun akan berdecak kagum karena keindahan arsitektur yang dimilikinya. Banyak tempat digunakan untuk syuting film terkenal. Meskipun kecil, tidak kurang dari 110 film pernah menggunakan Malta sebagai lokasi syuting. Film pertama yang disyuting di negara ini adalah Sons of the Seas pada tahun 1925, sementara film terbaru yang disyuting di Malta adalah Murder on the Orient Express yang diangkat dari novel detektif Agatha Christie. Para pengunjung dapat melakukan wisata ke tempat-tempat syuting. Film lain yang disyuting di sini adalah World War Z, Asterix dan Obelix, The Da Vinci Code, Troy, Pinocchio, dan Popeye. Memiliki candi yang lebih tua dari piramida Giza. Di negara Malta banyak sekali ditemukan kuil maupun candi yang memiliki arsitektur unik dan dianggap sebagai yang tertua di dunia. Bahkan umurnya diperkirakan lebih tua dari Stonehenge dan piramida Giza yang ada di Mesir. Baik kuil maupun candi tersebut sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan zaman Megalitikum. Piramida besar di Giza, Mesir diperkirakan dibangun pada tahun 2580 sampai 2560 sebelum Masehi. Artinya umur piramida di Mesir sekarang adalah sekitar 4590 tahun. Tapi di Malta ada sebuah candi yang bernama Hagar Kim yang umurnya sekitar 5700 tahun. Hagar Kim dibangun antara tahun 3700 sampai 3200 sebelum Masehi. Kota Valletta adalah warisan UNESCO. Seluruh kota yang ada di Valletta adalah situs warisan dunia. Penggambaran tentang Valletta, diantaranya memiliki istana barok yang rumit, museum terbuka, fasad bangunan yang indah, dan benteng yang mengesankan. Berdasarkan catatan sejarah, kurang lebih sekitar 450 tahun lalu hal-hal yang unik tersebut dipamerkan di setiap jalan. Bahkan UNESCO berpendapat bahwa Valletta adalah salah satu area bersejarah paling terkonsentrasi di dunia dengan 32 monumen. Negara kepulauan yang eksotik. Malta bukan hanya satu pulau, sebaliknya, Malta adalah kepulauan yang terdiri dari 7 pulau kecil, 2 pulau terbesar, Malta dan Gozo, dihuni secara teratur, sedangkan pulau terbesar ketiga, Comino, hanya memiliki 1 resor mewah. 4 pulau lainnya sama sekali tidak berpenghuni. 90% penduduk Malta tinggal di pulau utama, sementara 35.000 dari sekitar 440.000 penduduk Malta tinggal di pulau tetangga, Gozo, bersama dengan 405.000 penduduk di pulau utama Malta. Mereka merupakan 99,9% dari warga Malta, karena saat ini hanya 3 orang yang tinggal di Pulau Comino. Pernah jadi wilayah Afrika Utara. Dari perspektif geologi, Malta memiliki sejarah yang menarik. Sekitar 17.000 tahun yang lalu, kepulauan ini merupakan bagian dari punggungan bawah laut yang menghubungkan Afrika Utara dengan Sisilia. Namun, perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut telah menenggelamkan sebagian besar punggungan ini, menyisakan Malta sebagai kelompok pulau yang terisolasi. Bukti akan koneksi masa lalu Malta dengan benua Afrika dan Eropa dapat dilihat dari penemuan arkeologis berupa fosil hewan-hewan yang kini punah di wilayah tersebut, termasuk gajah kerdil dan kuda Nil.
penemuan ini memberikan wawasan berharga tentang evolusi geografi dan ekologi Mediterania selama ribuan tahun terakhir. Terkenal dengan lebah madunya. Malta dijuluki Melit, oleh Yunani kuno, berarti madu manis, karena produksi madu uniknya dari lebah Apis mellifera ratneri. Romawi menyebutnya Melita. Lebah ini, subspesies lebah madu barat berwarna hitam, beradaptasi dengan baik terhadap iklim Malta. Lebah ini berkembang biak sepanjang tahun, responsif terhadap musim lokal, mereka sangat defensif terhadap ancaman dan bisa agresif. Mengundang warga negara lain untuk menjadi warga negaranya. Penduduk Malta hanyalah sebanyak 450.000 jiwa saja. Karena jumlah penduduk yang hanya sedikit, pemerintahnya menawarkan kewarganegaraan Malta kepada penduduk negara lain. Mereka menjanjikan negara Malta sebagai tempat bisnis dan investasi yang baik, juga sebagai tempat untuk menghabiskan hari tua yang indah di tepi laut yang hangat. Membangun bisnis di Malta juga mudah, hanyalah dibutuhkan waktu 1 minggu. Paspor Malta sendiri merupakan paspor terkuat nomor 7 di dunia menurut pasportindex.org. Oleh karena itu, di Malta banyak sekali orang yang berasal dari berbagai macam negara. Tempat tercerah di Eropa. Jika Anda ingin menghabiskan waktu di bawah sinar matahari, Malta adalah pilihan yang tepat. Malta memiliki jumlah jam sinar matahari tertinggi ketiga di Eropa, lebih dari 3.000 jam per tahun. Jika dibandingkan dengan tempat-tempat di luar Eropa, Malta memiliki hampir 20 jam sinar matahari lebih banyak dalam setahun daripada Honolulu di Hawaii dan sekitar setengah jam lebih sedikit daripada San Diego di California yang cerah. Mempunyai tembok besar. Hal lain yang ditinggalkan orang Inggris di Malta adalah apa yang terkadang disebut tembok besar Malta. Melintasi bagian utara Malta terdapat garis pertahanan yang disebut garis Victoria. Dibangun pada kuartal terakhir abad ke-19, pertahanan ini membentang sepanjang 12 km, tidak seperti tembok besar China, tetapi cocok untuk pendakian sehari dengan pemandangan yang fantastis. Bahasa Malta dan bahasa Inggris adalah bahasa resmi. Bahasa Malta adalah bahasa asli Malta, bahasa Inggris hanya menjadi salah satu bahasa nasional sejak pendudukan Malta oleh Inggris Raya pada abad ke-18. Bahasa Malta merupakan campuran dari semua pengaruh yang dialami Malta selama berabad-abad. Bahasa Malta paling mirip dalam pengucapannya dengan bahasa Arab. Fakta bahwa bahasa Inggris merupakan salah satu dari dua bahasa nasional Malta berarti bahwa negara tersebut merupakan salah satu tujuan wisata paling populer bagi wisatawan berbahasa Inggris. Dijuluki Pulau Gereja. Malta dikenal sebagai Pulau Gereja karena memiliki jumlah gereja yang luar biasa banyak. Dengan populasi yang relatif kecil, Malta memiliki lebih dari 360 gereja yang tersebar di seluruh pulau-pulau utamanya. Beberapa gereja paling terkenal di antaranya adalah Katedral St. John's dan Katedral St. Paul's. Itulah beberapa fakta unik tentang Malta yang mungkin jarang diketahui. Dengan sejarah yang kaya, keajaiban alam yang menakjubkan, dan warisan budaya yang memukau, Malta menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapapun yang mengunjunginya.